Hari ini kita masih belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan. Yang kedua yaitu sifat pengelompokan atau yang biasa disebut dengan asosiatif. Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Secara umum, sifat asosiatif pada penjumlahan kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Sifat ini berlaku juga pada perkalian, hanya saja yang membedakan adalah tandanya. Untuk memahami sifat asosiatif, marilah kita simak contoh di bawah ini. Ayo berlatih 1.12 halaman 32. Nomor 2. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Kurung buka negatif 73 ditambah 27. Kurung tutup ditambah negatif 30. Negatif 73 kita keluarkan dari tanda kurung. Negatif 73. 27 tetap berada di dalam kurung awal ditambah negatif 30. Negatif 73 kita turunkan ditambah, kita kerjakan yang berada di dalam kurung. Positif bertemu dengan negatif, hasilnya lihat angka yang terbesar. Angka yang terbesar di sini adalah negatif, berarti hasilnya adalah negatif. 30 kita balik dikurang 27 adalah 3. Negatif bertemu dengan negatif dalam penjumlahan, hasilnya negatif. Kita jumlahkan angkanya 73 ditambah 3 hasilnya 76. Kita samakan apakah penjumlahan ini hasilnya sama dengan yang di awal. Kita kerjakan yang ini. Kerjakan yang berada di dalam tanda kurung. Negatif 73 ditambah 27. Sekali lagi lihat angka terbesar. Angka terbesar adalah negatif, berarti hasilnya adalah negatif. 73 dikurang 27 hasilnya adalah 46. Ditambah negatif 30. Negatif bertemu dengan negatif dalam penjumlahan, hasilnya negatif. 46 ditambah 30 hasilnya 76. Jadi hasil dari sifat pengelompokan atau asosiatif tidak mempengaruhi hasil, karena walau sudah dikelompokkan hasilnya tetap sama. Contoh kedua, nomor 3. Negatif 51 berada di luar tanda kurung. Kita masukkan negatif 51. Ditambah angka kedua, negatif 62. Ditambah 55. Kita kerjakan. Negatif bertemu dengan negatif dalam penjumlahan, hasilnya tetap negatif. Angkanya dijumlahkan, 51 ditambah 62 hasilnya 113. Ditambah 55 kita turunkan. Negatif bertemu dengan positif, hasilnya adalah negatif. Karena angka terbesarnya adalah negatif. Sekarang kita balik, 113 dikurang 55 hasilnya 58.
Kita samakan, apakah hasil ini sama dengan hasil yang di sebelahnya? Negatif 51 kita turunkan, ditambah kita jumlahkan hasil yang ada di dalam kurung. Negatif bertemu dengan positif, karena angka yang paling besar adalah negatif, berarti hasilnya negatif. 62 dikurang 55 adalah 7. Negatif bertemu dengan negatif, hasilnya negatif dalam penjumlahan. Angkanya kita jumlahkan, 51 ditambah 7, hasilnya 58. Jadi angkanya atau hasilnya dalam sifat pengelompokan, hasilnya tidak mempengaruhi, yaitu tetap sama. Oke, contoh sifat pengelompokan atau asosiatif pada perkalian, halaman 32 nomor 6. Negatif 14 dikali 8 dalam kurung dikali negatif 7. Kita keluarkan angka negatif 14. Ini 8 negatif 7. Negatif 14 kita turunkan, dikali 8 dikali 7. Positif 8 dikali negatif 7. Positif bertemu dengan negatif, hasilnya negatif. 8 dikali 7 hasilnya 56. Negatif bertemu dengan negatif, dalam perkalian hasilnya positif. 14 dikali 56 hasilnya 784. Kita samakan dengan yang di sampingnya. Negatif 14 dikali 8. Negatif bertemu dengan positif, hasilnya negatif. 14 dikali 8 hasilnya 112. Dikali negatif 7 kita keluarkan. Negatif bertemu dengan negatif, dalam perkalian hasilnya positif. 112 dikali 7 adalah 784. Jadi hasilnya tetap sama. Kita lihat contoh yang kedua, sifat asosiatif pada perkalian. Negatif 20 dikali negatif 13 kurung dalam tanda kurung dikali negatif 3. Kita keluarkan negatif 20. Di sini kita masukkan dalam tanda kurung negatif 13 dikali negatif 3. Kita kerjakan. Negatif 20 dikali, kita kerjakan tanda kurung. Negatif bertemu dengan negatif, dalam perkalian hasilnya positif. 13 dikali 3 hasilnya adalah 39. Negatif bertemu positif, hasilnya negatif. 20 dikali 39 adalah 780. Jadi hasilnya adalah negatif 780. Yang kedua, negatif bertemu dengan negatif, hasilnya positif. 20 dikali 13 hasilnya adalah 260. Dikali negatif 3. 260 dikali negatif 3. Positif bertemu dengan negatif, hasilnya negatif. 260 dikali 3 hasilnya 780. Hasil pertama dan kedua adalah sama. Untuk mengerjakan perkalian, kamu dapat menggunakan cara perkalian bersusun. Ingat ya, hal pertama dalam perkalian adalah hafal perkalian.
Terima kasih sudah menyimak video ini.